Saya dulu aktivis gereja, saya Katolik Pak. Saya aktivis, saya sering ikut kur, sering juga ikut kalau misalnya ada doa-doa di lingkungan, di wilayah. Saya sering kasih renungan untuk mereka. Saya mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Saya mengakui bahwa Yesus adalah utusan Allah. Nabi kalau orang Islam bilang ya. Saya selama ini mencari pertanyaan-pertanyaan tapi tidak ketemu jawabannya. Tapi di video Bapak saya menemukan. Oh iya benar. Berarti selama ini saya mengakui bahwa Yesus ternyata benar. Yesus bukan Tuhan, tapi itu benar ada di Alkitab yang pernah Bapak sampaikan saat ceramah, bukan ceramah ya, debat dengan Ustadz kayak nama itu loh Pak. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Ue Malingpu, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain. Dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pecinta Kristologi, muslimin muslimat, dan pemirsa semuanya yang menyaksikan acara ini, semoga rahmat Allah senantiasa pada pemirsa semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada sore hari ini di Sekretariat Hagia Sophia Surabaya, alhamdulillah ada seorang wanita yang akan menjadi saudara kita dalam iman, dalam Islam, dan insya Allah dalam ihsan juga. Saudari pada sore hari ini menyatakan akan menjadi seorang muslimah ya, setelah mengalami proses sebenarnya sudah bertahun-tahun berkecamuk dalam hatinya tentang Trinitas yang sulit dijelaskan, tentang fakta-fakta bahwa Yesus alaihissalam itu adalah seorang rasul, seorang nabi, seorang utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Mbak ini mempertanyakan itu, menanyakan itu untuk mendapatkan kedalaman-kedalaman tentang tauhid atau teologi di dalam gereja kepada para pendeta, tetapi jawabannya tidak memuaskan. Untuk itu akhirnya dengan memberanikan diri ya, dengan segala risikonya dan yakin bahwa Islam itu benar, maka pada sore hari ini Mbak menyatakan ingin menjadi seorang muslimah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita sapa dulu Mbak. Selamat sore. Selamat sore. Apakah yang saya terangkan kepada pemirsa pada sore hari ini benar adanya? Benar. Baik, mungkin Mbak
sendiri yang bercerita, ungkapkan semuanya saja apa yang ada di dalam hati agar los semuanya, dan kami mengetahui duduk persoalannya, dan kami bisa membantu untuk memantapkan diri Anda menjadi seorang yang mempunyai Tuhan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan, Mbak. Ya, saya dulu aktivis gereja, saya Katolik, Pak. Kalau di Katolik kan pendeta dipanggilnya Romo ya. Saya aktivis, saya sering ikut kur, sering juga ikut kalau misalnya ada doa-doa di lingkungan, di wilayah, saya sering kasih renungan untuk mereka. Dari 2 tahun yang lalu, aslinya sih sudah sangat lama ya, banyak kejanggalan yang yang saya rasakan mengenai tentang saya mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Saya mengakui bahwa Yesus adalah utusan Allah, Nabi kalau orang Islam bilang ya. Tapi di gereja itu dikatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Terus mengenai Trinitas, seringkali juga saya bertanya kepada rekan kerja, juga kan saya kerja di satu universitas Katolik ya, lingkungan Katolik semuanya, saya bertanya tentang Trinitas. Dia bilang gini loh, kalau Trinitas ibarat kopi kan ada kopi, ada gula, ada air. Trinitas itu satu kesatuan seperti kopi, gula, dan air. Kalau kopi ini tidak dikasih gula, rasanya pasti pahit. Tapi kalau kopi dikasih gula, pasti rasanya manis, dan itu yang disukai orang. Itulah Trinitas. Trinitas tidak bisa dijabarkan, dijelaskan seperti yang kamu mau. Ya, imani aja bahwa Allah Bapa, Putra yaitu Yesus, dan Roh Kudus. Nah, kok jawabannya enggak kok enggak masuk akal. Terus saya sempat bertanya sama salah seorang romo, tapi bukan di gereja saya, mengenai tentang Trinitas. Romo itu bilang, ya inilah yang harus kamu percayai. Kalau kamu percaya, ya imani bahwa Yesus itu adalah Putra Allah, dan itu tertulis di kitab suci. Oh iya. Terus saya kenal seorang teman intens sekali ya. Kami sering debat, bukan berdebat sih, sering sharing ya. Dia Muslim, saya Katolik. Sering sharing mengenai tentang agama. Ada banyak hal, kok Islam gini ya, kok Islam gitu. Dia bilang, loh karena kamu nggak ngerti Islam itu kayak apa. Kalau kamu mau tahu Islam, lupakan semua yang kamu ketahui tentang gerejamu, tentang imanmu. Lepaskan dulu, berdoa, terus baca Al-Quran. Saya sampai download Al-Quran terjemahannya. Saya baca, kok Quran begini. Akhirnya saya bertanya, kenapa kok Quran nggak seperti Alkitab? Terus dia bilang, kalau saya sendiri, dia juga baca mengenai Alkitab. Dia bilang, kalau memang Alkitab itu benar, saya mau, dia kan Muslim ya, saya mau masuk Kristen. Kamu belajar Al-Quran, aku tak baca Alkitabmu. Dia bilang gitu. Ya ayo, jadi kita sama-sama cari apa sih yang ganjel itu apa. Terus mulai perdebatan tentang Nabi Abraham yang punya anak Ismail dan Ishak. Ismail itu kata keturunan dari orang Islam, Ishak itu yang dimasukkan dari orang Kristen. Nah, terus tentang Maria saudara Harun, itu beda. Jadi banyak sekali kok begini ya. Terus ada tahun kemarin aku kok pengen ya ikut puasa. Boleh nggak aku ikut puasa? Muslim, aku Katolik loh. Nggak apa-apa, yang penting puasa itu kamu berdoa, aku mau puasa karenamu ya Allah. Akhirnya saya mencoba puasa. Nah, dari saya puasa selama 30 hari itu, saya bermimpi saat itu saya tuh masuk sebuah gedung, saya bawa sepeda ontel. Terus saat masuk ke gedung itu saya lihat saya ketemu teman gereja saya ketemu banyak orang tuh uyil-uyilan mau masuk lift. Terus saya tuh ada seorang wanita nyamperin saya, ayo tak temani, tak arahkan, kamu bukan di lift sini,
kamu naik lift sana loh, saya bawa sepeda boleh? Tidak apa-apa, kamu bawa sepeda aja. Jadi saya bisa naik lift yang begitu mewah, saya sendiri dan ditemani seorang wanita. Terus saya lihat temanku, loh, kok temanku di situ, kok banyak orang uyulan di situ, kenapa dia kok nggak disuruh ke sini? Wanita itu bilang, karena jalannya berbeda. Begitu. Terus saya cerita sama temanku, kok saya mimpi begini ya. Terus dia bilang, bisa jadi karena kamu sudah percaya bahwa Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa, dan Tuhan itu bukan Yesus. Yesus ada utusan Allah sama seperti Nabi Muhammad. Itu bisa jadi amal ibadahmu. Itu bisa jadi kesungguhanmu saat kamu mau benar puasa. Saya benar puasa saat itu. Saya sahur sendirian. Saya buka juga bareng-bareng teman. Semua bilang, yakin tak puasa? Kan saya Katolik ya. Ya saya yakin. Saya tidak boleh tak? Boleh. Ya sudah. Dari situ kok pengalaman spiritual saya kok kenapa ya begini ya? Kok terus dia bilang, saya nih lo iri, aku tuh iri. Kamu bisa jadi orang yang spesial dalam mimpimu. Saya selama ini seorang muslim aja, saya nggak pernah punya mimpi seperti itu. Tapi kamu kenapa begitu spesial? Saya iri sama kamu. Dia bilang gitu. Apa ini ya yang dimaksud tentang Allah itu masih sayang sama saya? Apa ini petunjuk buat saya bahwa Islamlah yang seharusnya saya imani? Entah itu terkait Kristen itu benar atau salah, atau Islam benar atau salah, karena menurut saya Allahu a'lam ya. Karena agama itu kalau kita tidak percaya ya percuma. Mau mencari begitu banyak referensi, tapi kalau dari iman kita tidak mempercayai, menurut saya itu tidak mungkin, tidak benar. Terus saya mulai mencari, aku kok pengen ya, aku pengen masuk Islam. Temanku bilang, jangan, nggak usah, jangan ke susu. Loh, aku nggak ke susu, tapi aku mau, aku pengen bisa berdoa. Aja selama setahun kemarin aku benar-benar nggak berdoa. Saya ke gereja, saya nggak ke gereja. Terakhir ke gereja kapan? Natal kemarin. Mama bilang, kamu nggak gereja? Nggak berdoa? Nggak. Arep dadi opo? Ya nggak apa-apa. Terus kemarin Natalan saya gereja. Saat di gereja kok hampa ya. Saya lihat kok biasanya saya gereja itu saya bergembira ya. Kok di gereja kok hampa, kok sepi, kok bertolak belakang dari semua yang saya cari informasi. Dengan saya sampai ke gereja kok aku nggak bisa berdoa kayak gini. Aku merasa terasik gitu di sana. Iya. Bukan ini, aku nggak bisa, aku nggak mau. Aku pengen bisa sholat, aku pengen bisa mengenal Islam, aku pengen masuk Islam. Itu yang dalam hatiku. Terus yakin kamu nggak ke surga? Enggak. Kamu terima apapun resikonya. Ya. Yang menanyakan ini siapa nih? Teman saya yang mengajarkan tentang Islam. Dia belajar Alkitab, saya belajar Al-Quran. Terus saya bilang, ya aku yakin, ya aku percaya aja lah. Selama itu niat saya baik, Allah pasti nggak diem kok, pasti Allah kasih jalan. Ya saya begitu yakinnya. Makanya saya carilah Mu'alaf Center yang terdekat rumah. Terus di situ saya buka Ayah Sofian apa gitu ya. Saya buka, saya lihat Bapak Ustadz Banjur. Iya, saya lihat. Oh iya, saya lihat dengan Ustadz kayak nama. Iya, saya lihat. Oh iya, kok benar ya? Ya ini loh yang tak cari. Saya selama ini mencari pertanyaan-pertanyaan tapi nggak ketemu jawabannya. Tapi di video Bapak saya menemukan. Oh iya benar. Nanti selama ini saya mengakui bahwa Yesus ternyata benar. Yesus bukan Tuhan, tapi itu benar ada di Alkitab yang pernah Bapak sampaikan saat ceramah. Bukan ceramah ya, debat dengan Ustadz kayak nama itu loh Pak. Saya baca, saya cari juga Ustadz kayak nama, saya cari YouTube-nya Yonatan Nandar, semua saya baca, saya cari informasi. Dan saya mendapat apa yang sama tidak saya dapat di gereja, saya dapatkan di dialog-dialog muslim. Makanya saat ini saya memutuskan, saya yakin saya masuk Islam. Jadi ada yang memaksa Mbak masuk Islam? Tidak ada. Dengan keikhlasan, keinginan sendiri. Ya. Baik. Oke, sebelum kita mulai pensyahadatan, apakah sudah berlatih syahadat? Sudah sempat nyoba-nyoba.
Sudah ya. Coba kita coba dulu ya supaya nanti lancar. Kita coba dulu ya. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Bukan belakangnya nggak pakai H. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Muhammadar. Rasulullah. Nah itu udah belajar. Jadi Allah yang pertama itu belakangnya nggak pakai H ya. Asyhadu Allah. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadar. Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa bersama untuk keselamatan kita semuanya. Yang belum Islam, kita doakan semoga mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga segera menjadi seorang mu'alaf dan muslimah. Kepada yang sakit, siapapun juga, kita doakan agar sakitnya segera sembuh atau diberi jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai hutang-hutang, semoga didapatkan jalan untuk segera melunasinya. Yang mempunyai kesulitan-kesulitan, kita doakan juga supaya Allah memberikan jalan kemudahan baginya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pemirsa Ayah Sofia yang rahimakumullah, prosesi pensyahadatan sudah selesai dan nanti akan kita lanjutkan dengan tausiah singkat sebagai sangu ya, sebagai bekal kepada Mbak, karena sudah memasuki agama Islam ya. Sebagaimana yang lalu saya pernah menceritakan bahwa agama Islam itu bukan agamanya Nabi Muhammad. Agama Islam ini bukan hanya mulai ketika dari Nabi Muhammad. Agama Islam ini dimulai ketika Nabi Ibrahim atau Abraham alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan saya sampaikan sebagai firman itu adalah firman yang asli dari Allah Subhanahu wa taala, mengkabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Roh Kudus atau malaikat Jibril ya. Nah, bedanya kalau di agama terdahulu, di Katolik atau di Kristen, itu yang ada terjemahannya. Nah, jemaat tidak diajarin untuk membaca firman yang asli, yang sampai sekarang sudah juga diragukan apakah masih ada, tetapi diberi terjemahannya ya, itu saja yang ditekankan terus. Kalau di agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai penerus dari Abraham, Ishak, Ismail, Daud, Sulaiman, Musa, terus itu sampai Yesus alaihissalam, ini jelas ya,
firman dari Allah itu begini, ketika a'udzubillahi minasyaitonirrajim idz qala lahu rabbuhu, ya, ini firman asli, jadi suaranya sama ketika Roh Kudus menyampaikan kepada Nabi Muhammad dan sekarang sampai kepada kita dan umat Islam semuanya dan hafal, itu seperti itu, ya. Kita nggak boleh hanya membacakan terjemahannya tok, karena bisa berbeda. Ya, seperti permainan yang pernah kita lakukan itu, kita bisikkan satu kata-kata yang agak panjang, ketika sudah orang kelima, ke-15 sudah nggak karu-karuan. Nah, itulah mungkin yang terjadi di agama yang sana. Kalau agama Islam, firman itu harus dilestarikan. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Idz qala lahu, ingatlah ketika Allah berfirman kepada Ibrahim. Idz qala lahu rabbuhu aslim, berserah dirilah, berislamlah kamu hai Ibrahim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Baik, ya, siap gitu ya. Aku berserah diri, aku berislam kepada Tuhan penguasa alam semesta. Ini dilestarikan, ya. Nah, itu pun disampaikan kepada anak-anaknya, demikian juga Yakub ke anak-anaknya. Dan berwasiatlah Ibrahim, ya, dan demikian juga Yakub. Apa katanya? Ya bunayya, wahai anak-anakku, innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih kepada kalian, lakumuddin, pada kalian, ad-din, agama. Fala tamutunna, maka jangan sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam kondisi seorang muslim. Illa wa antum muslimun, kecuali kalian kondisinya muslim. Itu diwasiatkan oleh Ibrahim kepada anak-anaknya. Demikian juga wasiat itu disampaikan oleh Yakub kepada anak-anaknya, bahwa mereka harus memegang agama Islam dan jangan sampai mati kecuali tetap dalam keadaan Islam. Nah, wasiat itu diteruskan. Kalau di sholat Jumat, para khotib-khotib di masjid-masjid selalu menyampaikan ittaqullah haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kalian, jagalah diri kalian untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Wala tamutunna, dan janganlah kalian yang hadir ini, umat Islam semua, wala tamutunna, sama dengan yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibrahim, Bapak Yakub, wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal atau mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian tetap berpegang teguh dalam keadaan Islam. Gitu? Kalau yang tadi di depan innallaha astafaka, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau yang di sini ittaqullaha haqqa tuqatihi, belakangnya sama, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi agama Islam yang sekarang ini adalah kelanjutan dari ketuhanan yang dimulai sejak dulu, bahkan ditegaskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, dan kepada putra-putranya. Nah, kalau ada yang terus berbelok-belok, itu karena memang penyesatan iblis itu sudah dia janjikan. Ketika iblis diusir dari surga, maka dia berjanji, ya Allah, aku pasti akan menghalang-halangi jalan kebenaran. Jalan kebenaran itu salah satunya adalah mempunyai Tuhan yang satu, ya. Ya, itu sampai sekarang. Nah, ini alhamdulillah Mbak sudah mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk
memasuki dulu di luar lingkaran karena tidak bertuhankan satu dan belum mengakui bahwa Nabi Muhammad sebagai penerus, ya, termasuk Nabi Muhammad itu penerusnya Yesus alaihissalam, gandeng-gandengan semua, karena Yesus pun mengatakan bahwa Allah kita, Tuhan kita yang esa, ya kan, banyak di Alkitab pun disebutkan seperti itu, bahwa Allah kita itu, malah saya lihat kayak yang bahasa Arab, jadi yang Alkitab bahasa Arab itu Allahu Ahad. Tadi sempat saya buka di ini nanti. Itu Markus 12 ayat 29. Nah, itu Allahu Ahad. Dan terjemahnya jadi Allahu Ahad persis. Ya, karena Alkitab atau Bible Arab itu hubungannya lebih dekat dengan Abraham, bahasa dulu Aramaik kalau nggak salah ya. Kemudian kalau yang ke Arab ini bahasanya masih dekat. Nah kalau ke Eropa itu kan sudah tadi bisik jadinya jauh. Nah malah saya lihat di Sabda itu, Sabda ORG ya, itu banyak yang sudah diartikan Tuhan. Ketika melihat Yesus di dalam bahasa Arab itu, ketika melihat Isa, maka di Sabda ORG itu sudah ketika melihat Tuhan, sudah seperti itu ya. Wahai junjunganku, di dalam Alkitab bahasa Arab itu masih ya sayyiduna, ya sayyidi. Sayyid itu kan junjungan, tuan. Tapi kalau yang di ini sudah jadi Tuhan. Wah, perubahannya ini karena apa? Karena aslinya tidak diucapkan seperti orang Islam untuk menjaga. Nah ini alhamdulillah sekarang sudah memasuki area yang untuk orisinalitas firman itu sangat terjaga.